Kalau manusia tidak dicipta menurut peta dan teladan Allah, manusia tidak mempunyai fase atau mempunyai aspek rohania, manusia tidak mungkin menampung segala sesuatu wahyu Allah yang bersifat rohania. Jika manusia tidak mempunyai kemungkinan potensi menerima wahyu daripada sifat-sifat rohani dari Tuhan Allah, Roh Kudus tidak mungkin bekerja diam diri manusia. Saudara-saudara, itulah sebab Allah itu roh adanya. Manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah itu roh adanya. Dan Allah itu dengan roh Allah bekerja untuk menjadi komunikator, membawa segala kebenaran Allah untuk diwahyukan kepada manusia, supaya manusia di rohnya boleh mengenal Allah yang bersifat rohani melalui roh Allah. Gereja yang tidak pentingkan Roh Kudus, gereja yang tidak bersandarkan Roh Kudus, dan gereja yang tidak berkhotbah dengan pimpinan Roh Kudus, sulit membawa anggotanya untuk mengerti firman. Sampai hari ini saya tahu saya berkhotbah lebih banyak dari siapapun di dalam Indonesia. Saya khotbah, jumlah khotbah saya lebih banyak dari Billy Graham berapa kali. Saya sudah berkhotbah lebih dari 23.000 kali. Saya belum pernah mengajar homiletik bagaimana cara khotbah. Kalau saudara tanya saya, kenapa Stephen Tong tidak berani atau tidak mau mengajar homiletik? Saya sudah mengajar lebih daripada 700 pendeta. Saya sudah mengajar sekolah teologi lebih daripada 30 tahun. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mengajar homiletik bagaimana cara berkhotbah. Karena saya rasa diri saya masih belum terlalu pandai berkhotbah. Setiap kali berkhotbah, saudara lihat muka saya bersandar kepada Tuhan. Saya ketakutan kalau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang saya sampaikan dengan sesungguhnya saya baik-baik serahkan kepada Tuhan. Dan setiap saat, setiap detik di atas mimbar pun saya harus bersandar kepada Dia, bukan kepada Dia. Di dalam homiletik seperti orang yang sudah tahu caranya khotbah, tekniknya khotbah, keterampilannya. Sudah mempelajari semua, sudah tahu, sudah ngerti berkhotbah. Saya takut. Mungkin gak saya mengajar homiletik? Mungkin. Tapi saya akan mengajar homiletik sama seperti waktu saya khotbah, penuh dengan kegentaran di hadapan Tuhan. Saya mengatakan kalimat ini, apa hubungan dengan Roh Kudus? Apa hubungan dengan doktrin Roh Kudus? Saudara-saudara, jikalau kita mengabarkan sesuatu, memberitakan sebagian dari firman Tuhan dan memberikan penjelasan komentatornya, komentari dari firman Tuhan diberikan, eksegesis diberikan, hermeneutika itu diberikan. Pada waktu kita sedang mengkupas kitab suci, jangan lupa kita sedang menyampaikan firman yang sudah diwahyukan Roh Kudus, yang sekarang akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada pendengar. Kita hanya menjadi penyambung lidah saja. Itu maksudnya. Tapi kalau saya ambil alih semua, saya yang pintar, saya yang khotbah, Roh Kudus pinggir, karena saya sudah tahu bagaimana berkhotbah, saya tahu kitab suci, lalu kita mengambil alih, kita menjadi tuan rumah. Pada saat itu gereja sulit mengerti kemauan Roh Kudus. Berbeda sekali di dalam satu kebaktian engkau rasa Tuhan bekerja dan Tuhan sedang mau engkau apa, dan engkau hanya mempelajari sesuatu mengenai apa yang sudah ditulis dalam kitab suci dengan seorang pengkhotbah yang anggap diri sudah pandai. Alangkah indahnya jika setiap minggu, setiap kebaktian, pengkhotbah menghadirkan takhta Tuhan dan kedaulatan Roh Kudus yang sedang mendidik jemaatnya melalui mulutmu yang begitu terbatas. Engkau sendiri juga dididik sehingga seluruh jemaat merasakan, dari pendeta sampai pendengar, semua merasakan Roh Kudus sedang mengajar anak-anak. Itulah kebaktian yang indah. Amin. Mengapa saya dirikan gereja? Saya harap mengembalikan satu zaman supaya menjadi satu standar, supaya menjadi satu contoh, supaya zaman ini semua gereja merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kita. Dan firman diajarkan kepada kita, di mana pengajar dengan perasaan takut dan gentar, dia tahu dia hanya penyampai lidah saja, menyambung lidah. Roh Kudus sendiri yang mewahyukan kitab ini. Roh Kudus yang akan mengajar mereka. Roh Kudus harus mengurapi kita, memakai kita.
baru semua perkataan pengajaran kita itu menjadi satu berkat bagi setiap orang yang mendapatkan pekerjaan Tuhan. Doktrin Roh Kudus itu penting karena Roh Kudus itu adalah pengwahyu. Itulah sebab kalau Roh Kudus tidak memimpin manusia untuk kembali kepada pengenalan Tuhan yang sejati, tidak ada satu khotbah berguna, tidak ada satu pelajaran katekisasi hidup berfungsi, dan tidak ada satu kebaktian hidup mempunyai kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi puji Tuhan jika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kebaktian dengan prinsip yang kita pegang saat ini. Kita tahu doktrin Roh Kudus penting karena dia pengwahyu, dia pengajar, dia memberikan pencerahan, dia memberikan iluminasi kepada manusia. Maka setiap orang yang mengajar, yang belajar, yang khotbah, yang mendengar, semua berada di bawah naungan kuasa Roh Kudus itu. Kebaktian itu menjadi indah luar biasa. Tidak usah takut khotbah terlalu keras orang tidak dengar. Tidak usah kira kalau engkau khotbah menyenangkan orang menjadi senang. Khotbah yang menyenangkan orang tetapi tidak takut kepada Tuhan mengakibatkan orang paling benci pengkhotbah. Khotbah yang keras tapi tidak berdasarkan kuasa Tuhan, dasarkan otoritas sendiri, mengakibatkan jemaat benci kepada pendeta. Tidak rumus yang keraskah, yang lembutkah, yang menyenangkan orangkah, atau tidak senangkan orang. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita mengkhotbahkan hal yang keras, khotbahkan. Waktu engkau bersandar kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja, khotbah yang keras mengakibatkan pertobatan yang paling banyak. Amin. Kalau Tuhan tidak suruh seseorang menyenangkan orang lain, dia sengaja menyenangkan banyak orang, makin menyenangkan, makin mengangkat majikan di dalam gereja yang akhirnya mengikat pekerjaan Roh Kudus. Saya harus peka sekali di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Bagaimana Roh Kudus yang menjadi Tuhan. Tidak semua menjadi hamba. Tidak semua menjadi anak-anak yang taat kepada Dia. Doktrin Roh Kudus itu penting sekali. Karena melalui Roh Kudus orang Kristen baru mungkin mempunyai hidup kerohanian dan kesucian sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, only through the power and anointment of the Holy Spirit we can live out the true Christian life, true holiness and true spirituality. Hidup kerohanian seseorang, hidup kesucian seseorang hanya bisa dicapai kalau orang itu mematukan diri, taat kepada Roh yang telah memperanakan dia, memberikan hidup kepada dia. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, jangan kira dia akan menyatakan hidup yang suci, hidup yang kepenuhan Roh Kudus, hidup yang berbuah dan hidup yang rohani. Itu tidak mungkin. Apa sih artinya rohani? Apakah artinya kerohanian? Adakah rumus? Adakah dalil? Adakah sesuatu corak di mana kita bisa mengambil patokan itu untuk mengukur orang lain? Saya boleh mengatakan tidak. Waktu Moody dipenuhi Roh Kudus, dia tidak rasa apa-apa, hanya sukacita penuh di dalam hati dia. Waktu Charles Finney dipenuhi Roh Kudus, seperti listrik turun dari atas, dari kepala sampai kaki, ya kesetrum. Saudara-saudara, waktu orang lain dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mempunyai satu sukacita luar biasa, atau keintiman dan kemanisan bersatu dengan Kristus. Dia berdoa berjam-jam, tidak mau bangun. Ada lagi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sesudah dipenuhi, dia menjadi orang yang berani luar biasa. Dulunya penakut, pengecut, selalu takut, selalu khawatir, selalu takut bahaya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi suka mengabarkan Injil, tidak peduli kepada siapa saja. Bahkan kepada pejabat-pejabat yang tinggi, yang berani mengatakan kabar Injil dengan suara yang keras. Tidak ada rumus, tidak ada corak, tidak ada patokan. Jangan kira kalau orang ini dipenuhi Roh Kudus caranya begini, yang lain semua ikut-ikut gini. Itu jadi cilaka luar biasa. Satu sekolah teologi di Nanjing, semua orang kalau doa begini, Tuhan, oh Tuhan. Di tengah-tengah doanya muncul yang gitu. Dan lambat laun kalau sudah biasa mereka rasa, nah ini rohani. Coba lihat, tekannya, oh Tuhan. Lalu seorang tanya, apaan ini? Di sini kok semua doanya susut-susutan gitu.
Kenapa kok begitu? Mereka bilang, tak tahu ya. Saya juga tidak sadar. Ya karena kebiasaan kali. Karena kakak kelas begini, itu rohani sekali. Adik kelas ikut. Udah ikut-ikutan begini, ditanya, telusuri lagi. Orang itu mau tanya, kenapa Bu? Sekolah teologi lain? Enggak. Ada yang kalau nangis dah rohani. Doa, menggerakkan Tuhan katanya. Ada yang nangis, ada yang diam, ada yang saya tanya, kenapa sih? Kenapa ini toh? Sekolah teologi ini toh? Yang mau jadi hamba Tuhan di semua kalau doa sampai separuh bisa. Ditanya akhirnya, baru ditelusuri. Mereka ikut seorang pendeta yang begitu top di seluruh Tiongkok, terkenal dan bukunya sampai sekarang sudah cetak puluhan edisi, masih terkenal. Namanya Dr. Chia Yiming. Lalu orang itu pergi tanya Dr. Chia Yiming, kenapa sih murid-murid yang begitu kagum terhadap engkau, ikut-ikut engkau, sehingga katanya dari engkau kalau doa. Sekarang seluruh seminaris semua susutan. Wah, cilaka dia bilang. Memang saya kalau doa kadang-kadang mesti sud. Kenapa sih? Dia bilang gini loh. Gigi palsu saya itu, waktu masih muda persis. Sesudah tua saya kurus. Sesudah kurus doa-doa separuh mau jatuh saya gini, baru bisa cekat. Aduh cilaka dia. Masa murid saya semua ikut-ikut gitu? Iya. Kalau persekutuan doa Biston itu semua dari kamu. Aduh, suruh mereka jangan ikut. Kalau ndak sud juga ndak apa-apa. Orang giginya baik-baik kok sud berapa? Saya perlu ini karena gigi saya mau jatuh. Itu bisa dekat kembali. Saudara-saudara, apakah karena Stephen tonggal khotbah musik keras begini, engkau kira kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus begini? Ndak usah. Jangan ikut saya. Engkau adalah engkau, dia adalah dia, saya adalah saya. Semua 1, 2, 3. Engkau adalah engkau. Yang bisu enggak usah dah. 1, 2, 3. Engkau adalah engkau, dia adalah dia, saya adalah saya. Perkembangkan dirimu sesuai pimpinan Tuhan atas dirimu sendiri, secara pribadi, secara personal, secara individu, secara berbeda. Sehingga engkau betul-betul berkembang menurut pimpinan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, Charles Finney waktu dipenuhi Roh Kudus seperti kesetrum. Tapi D.L. Moody tidak. Semua orang lain dipenuhi Roh Kudus, semua lain. Akibat pelayanan pun lain. Jangan kira orang bisa menarik puluhan ribu, ratusan ribu, itu pasti ada Roh Kudus. Orang yang pendetanya nak maju-maju gerejanya, itu pasti darah Roh Kudus. Jangan begini. Ada orang dipenuhi Roh Kudus satu kali, waktu dia khotbah 3.000 orang bertobat. Siapa? Petrus, betul. Yang jawab betul. Yang jawab, nggak jawab mungkin juga betul, tapi nggak jawab. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Greg Dingson dari Manila mengatakan, Petrus khotbah satu kali 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang khotbah 3.000 kali, tidak ada satu yang bertobat. Tetapi saudara-saudara, Petrus dipenuhi Roh Kudus, khotbah satu kali 3.000 orang bertobat. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, khotbah satu kali. Berapa yang bertobat? Dapat 3.000 orang? Enggak. Dapat 3.000 batu. Betul enggak? Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus Petrus, yang dipenuhi Roh Kudus juga adalah Stefanus. Yang berkhotbah tentang Yesus tersalib, dia juga berkhotbah tentang Yesus tersalib. Petrus khotbah Yesus bangkit dari kematian, Stefanus juga khotbah Yesus bangkit dari kematian. Tetapi selesai khotbah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, 3.000 orang hatinya tertusuk, tergerak, mereka bertobat dan menerima Yesus. Tetapi setelah Stefanus khotbah yang sama dengan Roh Kudus yang memenuhi dia, sama khotbahnya tentang Yesus yang mati dan bangkit, 3.000 orang bukan bertobat, 3.000 orang mengkeraskan hati, lalu mereka melempar batu, mematikan. Lalu engkau mengatakan, oh, kalau ada Roh Kudus itu loh di Korea, kalau di sini tidak ada. Kalau ada Roh Kudus itu yang bisa teriak-teriak, kalau tidak teriak enggak. Jangan sembarangan mengikat Roh Kudus di dalam kotak-kotak pengalaman
pribadi yang berbeda. Orang tua yang itu rohani. Tapi waktu engkau mungkin gigi sakit. Ada orang lain waktu dia rasa Tuhan besar sampai tidak bisa tahan. Itu Roh Kudus. Tapi ada orang yang tidak ada perasaan apa-apa. Itu pun mungkin Roh Kudus. Sudah lebih 50 tahun di Indonesia sudah mulai membentuk sesuatu keharusan. Kalau tidak gini, tidak ada pelepasan. Kalau tidak gini, tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak gini, tidak dipenuhi. Kalau tidak gini, belum diselamatkan. Sudah pernah? Sudah pernah? Pernah apa? Pernah muntah-muntah keluar. Sudah pernah? Belum? Belum bertobat kamu. Belum ada Roh Kudus. Sampai kapan gereja Tuhan seperti ini? Mari kita kembali ke Alkitab. Ada enggak orang bertobat muntah-muntah? Satu kali pun tidak ada. Adakah orang berdoa gini? Satu kali pun tidak ada. Saudara-saudara, mari kita kembali ke Alkitab. Kembali, tunjukkan kepada saya di mana ajarmu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan firman. Jikalau pengalaman engkau tidak cocok dengan Alkitab, mungkin yang perlu dibuang adalah pengalamanmu. Tetapi Alkitab pasti harus kita pegang terus. Amin. Roh Kudus turun kepada seseorang. Roh Kudus penuhi seseorang. Orang ini bisa hidup suci, hidup rohani. Tetapi hidup rohani jangan diukur dengan semacam pengalaman pribadi sebagai satu patokan atau standar. Orang yang rohani bagaimana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus yang sejati bagaimana? Hari-hari selanjutnya kita akan teruskan. Ketujuh, doktrin Roh Kudus ini penting sekali. Karena mengenal Roh Kudus dan mengalami kuasa Roh Kudus, itu menjadi satu rahasia di dalam kesuksesan kita mengabarkan Injil. Tanpa urapan dari Roh Kudus dari atas, tanpa Roh Kudus memenuhi seseorang, engkau tidak bisa bersaksi, engkau tidak berani bersaksi, dan engkau tidak berhasil bersaksi. Puji Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, jangan pergi dulu. Bukankah sudah diutus ke seluruh bumi, engkau pergi, kabarkan Injil kabar seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu amanat agung. Ayo pergi. Jangan dulu, tunggu di Yerusalem sampai Roh turun kepada engkau. Yang suruh pergi juga adalah yang suruh jangan pergi.